selamat siang. Sudah lama banget nih kita nggak ketemu dengan Milton and Co Property untuk memberikan informasi seputar properti dan cara bayarnya. Nah, kebetulan yang hari ini kita akan informasikan beberapa pilihan cara bayar yang di offering oleh developer kepada calon pembeli atau calon konsumen dalam membeli produk properti mereka. Nah, saya mengambil salah satu contoh dari authorized developer kami, ya, Sumarekon Serpong ya. Salah satunya itu dengan cara bayar yang mereka tawarkan untuk produk properti mereka. Nah, ada beberapa pilihan cara bayar yang memudahkan calon pembeli dan calon konsumen kami untuk membeli produk properti di Sumarekon Serpong. Salah satunya contoh cara pembayaran yang ada tunai keras, KPR, tunai bertahap. Nah, 3 cara bayar ini juga akan terbagi beberapa bagian dan akan saya jelasin satu persatu. Oke, kita pertama dulu untuk cara bayar tunai keras. Dan kalau untuk cara bayar tunai keras itu biasanya cara pembayaran konsumen ke developer dalam jangka waktu memakan waktu hanya cuma 1 bulan dari uang tanda jadi, DP dan pelunasan. Untuk pembayaran cash keras ini memang sangat menguntungkan dari sisi pricing karena jauh lebih murah dibandingkan beberapa cara bayar yang diberikan oleh developer. Kenapa lebih murah? Karena si developer akan menerima pembayaran cash yang cukup besar di awal, padahal produk properti mereka itu belum selesai atau belum serah terima kepada konsumen, tetapi mereka sudah menerima di awal uang pelunasan dari konsumen, makanya harga yang ditawarkan untuk tunai keras memang jauh lebih murah. Tetapi ada beberapa hal juga yang harus kita pikirkan. Misalnya kalau untuk developer yang ternama mungkin tidak akan menjadi masalah, tetapi menjadi perhatian kita jika developer itu mereka belum punya nama atau developer kecil, dan itu akan sangat riskan buat kita jika kita membayar langsung secara cash keras. Jadi kalau suggest kami, kita harus lihat developer mana dulu dan lihat juga tabungan atau dana kita yang tersedia. Dan kalau memang dana kita tersedia untuk pelunasan dan kita beli produk developer yang memang namanya sudah jadi jaminan mutu, kalau memang produk mereka itu akan selesai tepat waktu, itu tidak jadi masalah. Tetapi dana kita ada, tapi kita membeli produk properti yang nama developernya masih sangat tidak familiar, sebaiknya kita ambil cara bayar bertahap atau KPR. Kenapa? Untuk meminimalisir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atau prestasi dari sang developer. Itu cara bayar tunai kerasnya. Nah, kita beralih ke cara bayar bertahap. Nah, cara bayar bertahap ini adalah cara bayar bertahap yang ditawarkan oleh pihak developer jika calon pembeli atau calon konsumen mereka tidak mau melalui pihak bank. Mereka mau cara bayar bertahap cicil melalui langsung dengan developer. Nah, sang developer ini juga akan memberikan kemudahan karena tidak semua konsumen itu mereka mau menyicil atau membayar itu lewat bank. Harga lebih mahal dari cara bayar cash karena cara bayar bertahap ini memakan waktu berbulan-bulan. Yang ditawarkan kebetulan untuk produk dari Sumarekon itu biasanya mereka ada 12 bulan, ada 24 bulan, 36 ataupun 48, tergantung produk masing-masing. Tidak semua produk yang ditawarkan itu cara bayarnya sama. Jadi selalu kita lihat juga cara bayar mereka karena akan berubah setiap dari produk yang mereka tawarkan. Nah, kalau untuk cara bayar 12 kali atau 24, patternnya semua sama. Ada uang tanda jadi, DP-nya itu variatif juga, bisa 10 sampai dengan 30%. Sisanya itu pelunasan. Nah, kalau misalnya dia cara bayar 12 kali, DP 30%, jadi 30% dibayar setelah uang tanda jadi 14 hari, dan 1 bulan kemudian mulailah menyicil untuk yang 12 kali tersebut. Karena dia ambil cara bayar bertahap yang 12 kali. Kalau 24 pun demikian.
dari uang tanda jadi, DP 30%, sisanya 70% dibagi 24 kali, seperti itu. Dan untuk cara bayar bertahap ini biasanya mereka juga terbagi lagi dengan menyicil DP-nya. Nah, itu juga tergantung lagi dari penawaran masing-masing developer. Nah, nanti mereka ada cara bayar bertahap seperti itu, akan ditawarin ke konsumen yang mana paling nyaman dan paling cocok dengan kondisi keuangan masing-masing konsumen kita gitu. Dan yang ketiga adalah cara bayar KPR. Nah, cara bayar KPR ini adalah cara bayar yang ditawarkan oleh developer kepada calon konsumen kita dengan pihak ketiganya adalah bank. Media pembayarannya, media keuangannya adalah bank. Dan pilihan bank itu juga tergantung dari kerjasama yang ditawarkan oleh developer kepada konsumen dengan bank yang sudah mereka kerjasama atau MOU. Jadi tidak semua bank bisa memberikan penawaran KPR kepada konsumen kita, karena harus berdasarkan MOU dari developer dan si bank tersebut. Dan pilihan beberapa bank pasti juga tidak hanya satu, pasti itu lebih dari satu, ada 2, 3 atau bisa juga dari hampir 4-5 bank. Dan itu kita juga akan menawarkan ke konsumen kira-kira mereka lebih prefer, lebih suka, lebih mau pakai bank mana, karena setiap bank juga penawaran produk mereka itu berbeda-beda, dan itu selalu akan kita guidance dari awal pembelian produk sampai selesai pembelian produk dengan cara pembayaran yang mereka cocok atau mereka sesuai. Nah, untuk KPR memang sedikit agak menyulitkan bagi pihak pembeli, karena kenapa? Dokumen-dokumen itu seperti yang pernah saya ceritakan di awal. Oke, kita balik lagi ke cara bayar yang untuk KPR. Untuk KPR ini adalah cara bayar yang di-offering oleh developer kepada calon pembeli mereka dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah bank. Nah, bank yang ditunjuk pun adalah bank yang sudah MOU atau kerjasama sama si developer tersebut. Dan untuk KPR ini memang untuk data-data yang diminta oleh pihak ketiga adalah si bank ini adalah sangat-sangat detail, karena kenapa? Mereka mau mempelajari atau mengevaluasi calon debitur mereka, apakah si calon debitur ini mempunyai capability atau kemampuan membayar tanpa one prestasi dengan mempelajari satu, rekening koran mereka, tabungan mereka, deposito mereka, dan kartu kredit mereka. Nah, empat poin ini yang menjadi tolak ukur si bank untuk meng-approve atau meloloskan atau KPR-nya akan diterima oleh bank jika si debitur ini dengan financial problem mereka tidak ada masalah. Nah, paling penting adalah kartu kredit. Jangan seperti yang pernah saya ceritakan terlebih di video yang sebelumnya, mengenai kartu kredit ini adalah sangat riskan dan sangat-sangat tricky banget, karena ada beberapa klien kami yang hanya cuma tidak membayar abonemennya karena mereka akan menutup, sehingga tapi tidak menginformasikan ke pihak bank, sehingga itu akan tergulung-gulung dengan bunga berbunga. Akhirnya mereka tidak bisa mengambil KPR disebabkan masih ada tunggakan. Dan oleh sebab itu kartu kredit KPR itu sangat berpengaruh dengan kartu kredit juga. Dan ini harus benar-benar kita informasikan dari awal pada saat klien kami atau klien kita mau mengambil cara bayar KPR tersebut. Nah, data-data apa saja yang diperlukan oleh si bank jika klien kami berencana untuk mengambil KPR adalah KTP NPWP, kartu keluarga, KTP istri jika ada, akte nikah, dan semua dokumen keuangan dari tabungan, jika ada rekening koran, deposito, dan kartu kredit. Itu semua akan diminta oleh bank. Bisa 3 bulan sampai 6 bulan ke belakang. Itu menjadi tolak ukur untuk dianalisa oleh pihak bank, apakah calon debitur mereka ini mempunyai kemampuan untuk tidak one prestasi, karena KPR itu mereka bisa pilih cara bayar hingga sampai 20 tahun. Karena variatif ya, ada 2 tahun, 3 tahun, sampai 20 tahun. Tergantung dari kebutuhan masing-masing si calon debitur tersebut. Oleh sebab itu, untuk yang KPR memang memerlukan dokumen dan
kesiapan dari calon konsumen pada saat untuk membeli. Dan itu harus kita edukasi dari awal, bukan hanya mereka oke, saya mau KPR saja, tapi dengan data keuangan saya seperti ini. Tidak bisa, kita harus evaluasi terlebih dahulu sebelum mereka memberikan uang tanda jadi, karena kita tidak mau sama sekali membuat klien kami itu mengalami kerugian, ataupun mereka tidak mengetahui dari awal pada saat mereka mau mengambil cara bayar apa dari pihak developer. Nah, itulah gunanya kita sebagai agensi memberikan edukasi mereka dari awal bahwa dengan dana Bapak seperti ini, Bapak cocoknya ambil pembayarannya seperti ini. Dan jika mereka punya uang yang memang cukup untuk membeli, apalagi dengan track record developernya yang memang bagus, ya kita lebih memang menyarankan mereka ambil cara bayar cash. Tetapi kalau dengan dananya yang memang cukup untuk hanya DP, kita memang berusaha menyarankan mereka untuk bayar bertahap ataupun KPR. Nah, itu harus edukasi kita dari awal ke klien kita, supaya pada saat mereka sudah memutuskan untuk membeli, mereka tidak ada merasa wah saya kurang informasi karena nggak diberitahu dari awal. Dan itu adalah sangat-sangat tidak informatif banget jika kita tidak memberikan edukasi itu dari awal. Seperti itu. Nah, untuk cara bayar bertahap pun bisa dicicil lagi, ada yang DP-nya DP 15% atau 20%, tergantung juga dari penawaran dari developer tersebut. Tidak semua developer bisa memberikan DP yang dicicil, tergantung masing-masing developer, tergantung masing-masing jualan produk mereka. Dengan developer yang sama, dengan produk yang berbeda, mereka akan berbeda juga cara bayar. Nah, sekian dulu untuk cara bayar yang ditawarkan. Nanti kita akan jumpa lagi dengan video yang berikut mengenai properti apa saja, mengenai sewa menyewa. Nanti kita akan informasikan itu. Bye.